Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhibah dari SDN 1 Karangsari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tindakan kelas pada mapel PAI. Hasil penelitian yang pertama, kondisi prasiklus. Kondisi prasiklus adalah kondisi belajar siswa sebelum diterapkannya model pembelajaran explicit instruction pada SD Negeri 1 Karangsari. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti pada hari Kamis tanggal 28 September 2023, di mana siswa berjumlah 20 siswa dan semuanya hadir. Pertama kali peneliti memasuki kelas, para siswa menyambut peneliti dengan baik. Lalu peneliti melakukan evaluasi dengan pemberian apersepsi berupa pertanyaan sederhana oleh peneliti untuk mengetahui hasil belajar PAI materi keserasian antara gerakan dan bacaan sholat. Hasil dari evaluasi tersebut menunjukkan bahwa hanya ada 10 siswa dari 20 siswa yang tuntas belajar di kelasnya, menyebabkan tingkat kemampuan dan minat siswa dalam menerima materi pun berbeda. Siswa yang pernah mempelajari materi gerakan sholat atau bacaan sholat tampak aktif dan mudah menerima pelajaran. Sedangkan siswa yang belum pernah mempelajari materi gerakan atau bacaan sholat tampak kesulitan dalam memperagakan sholat dengan bacaan yang serasi yang baru dikenalnya. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa, yakni di kelas sebelumnya siswa banyak yang hanya menerima materi tanpa melakukan praktik secara langsung. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui adanya perbedaan tingkat kemampuan dan minat siswa dalam menerima pelajaran PAI, serta bertujuan untuk membantu siswa menguasai hasil belajar PAI materi keserasian antara gerakan dan bacaan sholat yang telah diberikan, sehingga pengguna strategi explicit instruction dapat menunjang hasil pembelajaran di kelas. Berikut hasil pengamatan dari hasil belajar di kelas 3A SD Negeri 1 Karangsari. Sesuai dengan hasil belajar di atas, sebelum diterapkan strategi explicit instruction, lebih banyak siswa yang tidak tuntas belajar dibanding siswa yang tuntas belajar. Itu disebabkan oleh sebagian siswa baru pertama kali mempelajari materi pembelajaran, sehingga berdampak pada keterampilan serta pengetahuan siswa. Pengaplikasian sarana dan prasarana yang kurang menunjang materi PAI berdampak pada hasil belajar siswa tentang keserasian antara gerakan dan bacaan sholat yang benar. Oleh karena itu, tenaga pendidik memegang peran yang penting dalam proses pembelajaran agar para siswa benar-benar memahami dan banyak berlatih guna untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Berdasarkan kondisi tersebut, maka peneliti menerapkan strategi explicit instruction pada siklus berikutnya. Yang kedua, penerapan model pembelajaran explicit instruction. Dalam penerapan model pembelajaran ini, peneliti memiliki langkah-langkah yang harus dilakukan demi lancarnya proses pembelajaran PAI yang dilaksanakan di kelas 3 SD Negeri 1 Karangsari. Adapun langkah-langkah tersebut dilaksanakan dalam 2 siklus, yaitu siklus 1 dan siklus 2. Secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, siklus 1. Hasil penelitian pada pertemuan ini dibagi atas 2 kali pertemuan. Setiap pertemuan terdiri dari 2 kali 40 menit. Hasil penelitian ini meliputi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Pertemuan ke-1. Hasil penelitian pada pertemuan ini meliputi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, perencanaan pembelajaran, yaitu tahap perencanaan pada siklus 1 merupakan tahap awal untuk memulai proses pembelajaran
peneliti perlu mempersiapkan beberapa hal dengan sebaik mungkin. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran yang dilakukan dalam mempersiapkan proses pembelajaran ini. Peneliti terlebih dahulu mempersiapkan RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran digunakan sebagai rancangan untuk menyusun kegiatan pembelajaran dapat terarah sesuai dengan prosedural mengajar. Adapun rencana pelaksanaan pembelajaran yang dibuat oleh peneliti mengacu pada kurikulum 2013 sesuai dengan ketentuan yang berlaku di SDN 1 Karangsari. Selain menyusun pelaksanaan pembelajaran, peneliti juga menyiapkan materi yang akan diberikan kepada siswa terkait dengan materi PAI, terkhusus materi keserasian antara gerakan dan bacaan sholat. Materi yang diajarkan yakni memperagakan sholat dengan bacaan yang benar. Pertama ini, guru akan memulai pembelajaran dengan menggali pengetahuan siswa seputar keserasian antara gerakan dan bacaan sholat dan hal-hal yang mereka ketahui terkait dengan materi tersebut. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan strategi explicit instruction. Pertemuan pertama ini dilaksanakan 2 kali 40 menit, yakni pada hari Selasa 5 Oktober 2023 yang dimulai pukul 7 pagi. Tahap pertama, sebelum memulai proses pembelajaran, guru mengabsen kehadiran siswa. Siswa hadir semua, yakni 20 siswa. Setelah mengecek kehadiran siswa, tahap kedua kemudian guru sedikit menjelaskan mengenai strategi explicit instruction kepada para siswa agar mereka paham memulai pembelajaran sesuai dengan langkah pembelajaran dalam strategi explicit instruction. Pada awal pertemuan ini, guru memulai pelajaran dengan mengulas kembali tentang pengetahuan umum, yaitu pengertian sholat, lalu tentang materi yang mungkin pernah mereka dengar. Di mana pada awal pertemuan ini, guru mengetes pengetahuan mereka tentang apa itu sholat. Namun siswa yang merespon hanya sedikit dan jawaban yang diberikan pun kurang memuaskan. Peneliti pun melengkapi bagian yang tidak dimengerti oleh siswa sebelum memulai pelajaran. Setelah siswa mengerti penelitian, melanjutkan pembelajaran dengan materi dasar yaitu sholat dan bacaan sholat. Sebelum menuju pada pemberi materi sholat dan bacaan sholat, siswa terlebih dahulu harus mengetahui materi dasar atau pengetahuan tentang sholat dan bacaan sholat agar mempermudah siswa untuk memahami pelajaran. Banyak siswa yang sama sekali tidak mengetahui sholat dan bacaan sholat, tetapi mereka tampak semangat dan antusias sehingga memudahkan mereka menerima pelajaran. Pada pertemuan kali ini, peneliti bertindak sebagai guru menjelaskan tentang sholat dan bacaan sholat. Setelah siswa memahami tentang teori sholat dan bacaan sholat, lalu peneliti yang bertindak sebagai guru mengajarkan anak-anak mengidentifikasi keserasian antara gerakan sholat dan bacaan sholat. Pada tahap ini, siswa mempraktikkan dengan semangat dan terlihat mulai memahami materi tentang keserasian antara gerakan dan bacaan sholat, sehingga mempermudah peneliti untuk melanjutkan pembahasan berikutnya. Hingga pada pukul 9 pagi, pembelajaran pun berakhir dengan pemberian materi seputar keserasian antara gerakan dan bacaan sholat, dan siswa menguasai materi yang telah diberikan oleh peneliti. Pada pertemuan kedua, hasil penelitian pada pertemuan kedua pada siklus 1 ini meliputi kegiatan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan refleksi. Yang pertama, perencanaan pembelajaran. Tahap perencanaan pada siklus ini merupakan tahap lanjutan setelah pertemuan sebelumnya. Pada kesempatan ini, peneliti mempersiapkan beberapa hal sebaik mungkin. Karena pertemuan kali ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya, peneliti kembali mempersiapkan RPP. Hal ini kembali dilakukan agar proses pembelajaran dapat berjalan sebagaimana mestinya atau bahkan lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran. Pertemuan ini dilaksanakan pada hari Selasa 12 Oktober 2023 pukul 7. Pada pukul 10.35 guru mulai mengecek
kehadiran siswa pada pertemuan ini siswa kelas 3A SD Negeri 1 Karangsari masih hadir semuanya dari 20 siswa. Setelah itu, para siswa pun membaca doa sebagai tanda siap untuk menerima pembelajaran. Pertemuan sebelumnya, para siswa telah mendapatkan materi keserasian antara gerakan dan bacaan sholat dan mengulang kembali materi keserasian antara gerakan dan bacaan sholat yang telah diberikan pada pertemuan 1, kemudian dilanjutkan dengan pemberian penjelasan. Setelah dinilai oleh peneliti, siswa menguasai materi yang pertama diberikan dan pembelajaran kali ini diberikan dengan mendemonstrasikan seorang siswa untuk memberi contoh kepada rekan-rekannya seperti yang didemonstrasikan oleh peneliti. Pembelajaran diakhiri pada pukul 9 pagi dan siswa kembali diberikan tes pada pertemuan akhir siklus 1 untuk materi keserasian antara gerakan dan bacaan sholat yang telah diberikan untuk mengecek sejauh mana pemahaman siswa dan latihan yang telah mereka lakukan, apakah ada peningkatan dibanding tes prasiklus di mana belum diterapkan strategi explicit instruction. Yang ketiga, refleksi. Kegiatan pembelajaran yang terjadi pada siklus 1 sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh peneliti sebelumnya. Setelah diterapkannya model pembelajaran explicit instruction dalam pembelajaran PAI, siswa telah menunjukkan adanya peningkatan dalam mengikuti proses pembelajaran, khususnya materi keserasian antara gerakan dan bacaan sholat. Siswa yang tadinya sama sekali tidak tahu menjadi tahu, dan bahkan telah sedikit demi sedikit mempraktikannya dengan baik dan terus mencoba hingga mereka berlatih terus. Peningkatan ini terjadi berkat diterapkannya model pembelajaran explicit instruction yang dimana materi dan praktek disajikan secara selangkah demi tercapainya tujuan pembelajaran yang terdapat pada setiap langkah yang hendak dicapai. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel hasil belajar oleh peneliti terhadap kegiatan pembelajaran di siklus 1. Berikut adalah tabel hasil belajar siswa pada siklus 1. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai siswa mengalami peningkatan. Di antaranya banyak siswa sebelum diterapkannya model pembelajaran explicit instruction mempunyai nilai yang tidak tuntas. Walaupun belum mengalami peningkatan yang signifikan, data di atas telah menunjukkan peningkatan keterampilan serta perilakunya meningkat dibandingkan prasiklus sebelumnya. Selain dari aspek positif di atas, ada pula aspek negatif yang masih cukup tinggi. Ini menunjukkan bahwa kegiatan proses belajar mengajar siswa belum terjadi secara signifikan sehingga peneliti melakukan refleksi. Kegiatan refleksi pada siklus ini dilakukan tak lain untuk mengetahui lancar atau tidaknya proses pelaksanaan pembelajaran pada siklus 1. Adapun pelaksanaan menggunakan strategi explicit instruction telah membuat beberapa siswa memberikan respon positif berupa siswa yang antusias dan bersemangat dalam mengikuti belajar PAI, khususnya keserasian antara gerakan dan bacaan sholat. Hal ini terlihat ketika beberapa siswa mulai bertanya ketika mereka kurang memahami gerakan dan bacaan sholat dalam sholat. Hal ini menunjukkan bahwa siswa yang dulunya tidak bisa menjadi bisa karena adanya kemauan dan antusias. Banyak di antara mereka yang masih bingung dan bersikap pasif. Hal tersebut tentunya akan menjadi acuan dan tolak ukur bagi guru untuk lebih meningkatkan hasil belajar siswa dengan menerapkan strategi explicit instruction pada siklus berikutnya. Siklus yang kedua dilakukan karena hasil belajar siswa siklus 1 kurang begitu meningkat sehingga siklus 2 perlu dilakukan dengan cara berbeda agar siswa bisa lebih meningkat. Yang selanjutnya adalah siklus 2. Siklus ini dibagi menjadi 2 pertemuan yang masing-masing dilaksanakan pada hari Selasa sesuai dengan jam mata pelajaran PAI pada kelas 3, kelas 3A SD Negeri 1 Karangsari. Adapun pelaksanaan pembelajaran explicit instruction sebagai berikut. Pertemuan ke-1. Hasil penelitian pada tahap siklus 2 di pertemuan pertama yakni meliputi kegiatan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan refleksi.
Yang pertama, perencanaan pembelajaran. Pada hari Selasa 19 Oktober 2023 dilaksanakan pertemuan pertama di siklus 1 pada pukul 7, guru sekaligus peneliti memasuki kelas. Sebelum memulai proses pembelajaran, guru kembali mempersiapkan rencana pembelajaran untuk memaksimalkan proses pembelajaran. Guru mulai mengecek kehadiran siswa dan pada pertemuan ini siswa yang hadir sejumlah 20 siswa. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran. Para siswa tak lupa membaca doa sebelum memulai pembelajaran, kemudian kembali pembelajaran dimulai. Pada awal pertemuan di siklus 2 ini, guru kembali mengingatkan kepada para siswa tentang strategi explicit instruction dan mengumumkan hasil tes pada siklus 1. Tak lupa mengapresiasi peningkatan yang terjadi dibandingkan pada pretest. Sedikit terlibat perbincangan dengan siswa yang mengatakan bahwa selama berapa kali pertemuan dia merasa lebih mudah memahami pembelajaran dengan model yang sedang diterapkan. Pasalnya, para siswa mengaku pembelajaran tersebut terasa lebih ringan dan menyenangkan ketika dipelajari sedikit demi sedikit dengan diawali dengan materi kemudian disusul dengan praktek. Tetapi masih banyak siswa yang kurang mengerti sehingga siklus 2 dilakukan. Guru mengasah kembali ingatan para siswa tentang pembelajaran PAI dan siswa memberikan respon yang positif dengan masih mengingat kembali pembelajaran yang diberikan pada siklus 1 dan terlihat peningkatan pada siswa pada siklus 1 setelah guru menerapkan strategi explicit instruction dengan sebelum diterapkan strategi explicit instruction. Dan guru kembali menyajikan pembelajaran dengan cara menjelaskan kembali keserasian antara gerakan dan bacaan sholat. Dengan melihat masih ada kekurangan, maka peneliti membuat cara yang berbeda dengan siklus 1 agar siswa benar-benar paham dan tidak ada yang tidak paham pada materi keserasian antara gerakan dan bacaan sholat. Tahap pertama yaitu guru melakukan evaluasi per individu sehingga guru lebih mengetahui siswa yang bisa dengan tidak. Lalu guru mengelompokkan siswa yang kurang dengan siswa yang bisa sehingga siswa yang mampu bisa membimbing siswa yang kurang menjadi bisa. Secara tidak langsung, mengelompokkan siswa dapat melatih siswa agar dapat bekerja sama dalam melakukan praktik sholat. Pertemuan kedua. Hasil penelitian pada pertemuan kedua pada siklus kedua. Di siklus kedua ini meliputi kegiatan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan refleksi. Yang pertama, perencanaan pembelajaran. Pada hari Selasa 26 Oktober 2023 dilaksanakan pertemuan kedua sekaligus pertemuan terakhir di siklus kedua. Guru dan siswa memasuki kelas pada pukul 10.30. Guru mulai mengecek kehadiran siswa dengan jumlah 20 siswa dan siswa pun hadir semua. Sebelum memulai pembelajaran, guru kembali mempersiapkan pembelajaran seperti sebelumnya dengan baik agar pembelajaran ini berjalan dengan lebih efisien dan berkualitas. Kemudian guru melanjutkan dengan mengulas kembali materi sebelumnya yang telah diberikan kepada siswa berupa materi tentang keserasian antara gerakan dan bacaan sholat dan teknik keseluruhan keserasian antara gerakan dan bacaan sholat yang telah diajarkan. Pelaksanaan pembelajaran. Pada pertemuan kedua sekaligus pertemuan terakhir di siklus kedua ini, tahap pertama guru kembali menyampaikan tujuan pembelajaran dan sedikit bercengkrama dengan para siswa yang tampak bersemangat mengikuti pembelajaran hari ini. Kemudian dilanjutkan dengan di tahap kedua guru menyajikan informasi dengan mengulang materi pada pertemuan sebelumnya. Masih segar dalam ingatan para siswa materi-materi yang telah diberikan sehingga mereka merespon dengan baik ketika guru mengingatkan kembali tentang materi sebelumnya. Pengetahuan tentang keserasian antara gerakan dan bacaan sholat beserta dengan prakteknya, pertemuan terakhir ini guru akan memberikan tes untuk mengecek peningkatan yang dialami siswa setelah beberapa kali pertemuan dengan menerapkan strategi explicit instruction. Namun sebelum itu, guru masih memberikan pengulangan materi. Kemudian refleksi. Proses pembelajaran pertemuan kedua siklus 2 ini telah berjalan dengan sangat baik dan lebih baik dibanding sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan siswa benar-benar menikmati serta bersungguh-sungguh mengikuti pembelajaran yang diberikan secara teori maupun praktek yang disajikan secara selangkah demi selangkah. Siswa pun terbilang dapat mencapai hasil pembelajaran dengan baik.
terlihat dengan siswa yang tampak memberi umpan balik kepada rekan-rekannya dengan baik. Adapun pada siklus ini, guru kembali melakukan kegiatan refleksi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah proses pembelajaran pada siklus 2 juga berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Pelaksanaan proses pembelajaran pada siklus kedua dengan menerapkan strategi explicit instruction dalam pembelajaran PAI terkhusus keserasian antara gerakan dan bacaan sholat telah menunjukkan sikap antusias siswa dalam proses pembelajaran PAI, telah menunjukkan peningkatan yang baik dalam melakukan teknik keserasian antara gerakan dan bacaan sholat. Hal ini tergambar pada tabel hasil pengamatan peneliti di siklus yang kedua. Peningkatan hasil belajar siswa dalam melakukan teknik keserasian antara gerakan dan bacaan sholat mengalami. Berikut adalah tabel hasil belajar siswa pada siklus 2. Berdasarkan data dari tabel tersebut menunjukkan bahwa respon positif siswa terhadap peningkatan yang sangat baik. Masih ada pula yang masih tergolong kategori tidak terlalu mengalami peningkatan, namun dengan diterapkannya model pembelajaran ini telah dapat meningkatkan pengetahuan dan hasil belajar siswa kelas 3A SD Negeri 1 Karangsari. Kemudian yang ketiga, peningkatan hasil belajar PAI materi keserasian antara gerakan dan bacaan sholat setelah penerapan model pembelajaran explicit instruction. Dalam penerapan model pembelajaran explicit instruction ini, peneliti mengukur tingkat hasil belajar siswa dalam melakukan teknik keserasian antara gerakan dan bacaan sholat dengan memberikan teori dan praktek secara berkala atau selangkah demi selangkah dari siklus 1 maupun siklus 2. Adapun dalam prosesnya, peneliti mengadakan pretest pada prasiklus untuk mengetahui hasil belajar PAI, materi keserasian antara gerakan dan bacaan sholat, kemudian tes pada siklus 1 untuk mengetahui peningkatan siswa setelah diterapkannya model pembelajaran explicit instruction untuk meningkatkan hasil belajar PAI, materi keserasian antara gerakan dan bacaan sholat siswa. Dan tes masih berlanjut pada akhir pertemuan di siklus kedua kembali untuk mengetahui peningkatan hasil belajar PAI, materi keserasian antara gerakan dan bacaan sholat siswa setelah 2 siklus yang terhitung 5 kali pertemuan telah terlaksana. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, dari data tabel perbandingan antara prasiklus siklus 1 dan siklus 2 di atas dapat menggambarkan aspek positif yang meningkat signifikan. Dibuktikan pada aspek penilaian meningkat di setiap siklusnya. Ini menggambarkan peningkatan siswa dalam pengetahuan serta mempraktikkan gerakan dan bacaan dalam sholat dengan sangat baik. Peningkatan hasil belajar siswa berdampak pada proses pembelajaran yang berjalan dengan baik dan bermakna kepada siswa. Meskipun peningkatan yang terjadi tidaklah sempurna, namun hal ini cukup memuaskan. Selama ini, siswa kurang mendapatkan pelatihan yang intensif sehingga berdampak pada kemampuan mereka dalam mempraktikkan keserasian antara gerakan dan bacaan sholat yang baik disinyalir sebagai penyebab utama. Maka dari itu, dengan diterapkannya model pembelajaran explicit instruction yang sangat baik diterapkan dalam pembelajaran yang prosedural karena strategi explicit instruction menyajikan informasi pembelajaran selangkah demi selangkah karena di setiap langkah dari suatu pembelajaran yang prosedural ada tujuan yang ingin dicapai. Selama beberapa kali, yakni pada siklus 1 2 kali pertemuan serta pada siklus yang kedua juga terlaksana 2 kali dengan materi keserasian antara gerakan dan bacaan sholat pada pembelajaran PAI, siswa mengaku senang mendapatkan materi tersebut, terlebih dengan praktik yang diberikan secara selangkah demi selangkah, memungkinkan siswa untuk belajar mencapai tujuan di setiap langkah yang diberikan. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Berdasarkan hasil analisa data pada siklus 1 dan siklus 2 secara deskriptif,
Hasil penelitian ini mengungkapkan terjadinya penerapan model pembelajaran explicit instruction untuk meningkatkan pada hasil belajar PAI materi keserasian antara gerakan dan bacaan sholat kelas 3A SDN 1 Karangsari. Hal ini berdasarkan analisis peneliti mulai dari prasiklus, siklus 1, serta siklus 2. Kemudian, hasil tes pada siklus 2 mengalami peningkatan dibanding pada tes prasiklus dan siklus 1. Peningkatan yang terjadi pun dapat dikatakan sebagai peningkatan yang signifikan. Strategi explicit instruction diterapkan untuk meningkatkan hasil belajar siswa ini diawali dengan melihat kondisi di prasiklus, di mana kondisi di prasiklus ini menggambarkan keadaan siswa sebelum diterapkannya model pembelajaran explicit instruction. Dari kondisi prasiklus ini kemudian diketahui tingkat kemampuan awal siswa sebelum memasuki siklus 1 dan hasilnya pun masih kurang hanya jika ingin diukur untuk hasil belajar. Pada saat proses pembelajaran, siswa tidak menaruh perhatian lebih pada pembelajaran sehingga berimbas pada hasil belajar mereka yang tidak mengalami peningkatan atau masih kurang. Penerapan model pembelajaran explicit instruction siklus 1. Pada siklus ini, guru telah melakukan pretest di prasiklus dan telah mengetahui kemampuan para siswa sehingga bersiap untuk menyajikan informasi pembelajaran kepada siswa. Pada mulanya, guru menjelaskan tentang strategi explicit instruction dan sedikit menguji pemahaman mereka tentang teori sholat dan bacaan sholat, bahkan untuk teori pun mereka masih kurang. Setelah itu, guru mulai menyajikan informasi pembelajaran secara bertahap, yakni dengan memberikan teori awal tentang keserasian antara gerakan dan bacaan sholat, membiarkan para siswa mengetahui keserasian antara gerakan dan bacaan sholat, dan asal-usul keserasian antara gerakan dan bacaan sholat. Baik setelah dirasa cukup untuk teori, guru lalu melanjutkan untuk praktek langsung mengenai keserasian antara gerakan dan bacaan sholat yang baik, dan terakhir dilakukan pembagian kelompok agar siswa lebih terlatih. Para siswa mempraktikkan keserasian antara gerakan dan bacaan sholat sesuai dengan demonstrasi atau petunjuk dari guru, hingga dirasa seluruh siswa fokus pada praktek. Para siswa pun berlatih teknik keserasian antara gerakan dan bacaan sholat, serta teknik yang baik dan benar dalam melakukan teknik keserasian antara gerakan dan bacaan sholat yang telah diberikan. Hingga akhir pertemuan siswa pun diminta untuk memberi umpan balik pertama di siklus 1. Pada pertemuan selanjutnya di siklus 1, guru pun melanjutkan materi selanjutnya, namun masih mengetes kembali siswa tentang materi sebelumnya agar tidak terlupakan dan siswa pun rajin berlatih di rumah masing-masing. Pertemuan ini beralih ke step selanjutnya dengan keserasian antara gerakan dan bacaan sholat yang benar. Pada pertemuan ini pun siswa memberi umpan balik kepada rekan-rekannya agar pemahaman siswa lebih dalam mengolah pembelajaran. Pada pertemuan kedua, dilanjutkan dengan kembali memperagakan gerakan dan bacaan dalam sholat sehingga memiliki keserasian. Diharapkan mengakumulasi materi yang telah diberikan, kemudian tes pada siklus 1 pun akan diberikan untuk mengetahui peningkatan yang dialami oleh para siswa. Pada hasil tes siklus 1 mengalami sedikit peningkatan meskipun tak dapat dikatakan signifikan. Pembelajaran pun berlanjut pada siklus 2, di mana siswa kembali mengulang materi yang telah diberikan sebelumnya. Pada pertemuan 1, siswa mengulang materi keserasian antara gerakan dan bacaan sholat, tapi kali ini mereka lebih baik mempraktekannya dibanding pertemuan pada siklus 1. Mereka begitu pula halnya dengan pertemuan kedua siklus 2 dengan pembagian kelompok, dan pertemuan kedua dengan materi diadakan penilaian terhadap siswa dengan kelompoknya, dan terlihat siswa tuntas belajar yang baik dan benar berjalan sangat baik dibanding siklus 1. Tampak siswa menikmati pembelajaran dengan baik. Peningkatan pun terjadi pada pertemuan di siklus 2 dengan jumlah presentasi aspek positif, yakni 90% dengan siswa yang tahu akan keserasian antara gerakan dan bacaan sholat yang baik. Peningkatan hasil belajar siswa dalam melakukan teknik keserasian
Antara gerakan dan bacaan sholat terjadi dikarenakan pelatihan yang berlanjut dan penyajian yang selangkah demi selangkah yang memungkinkan siswa untuk banyak berlatih dan meningkatkan keterampilan mereka. Peningkatan hasil belajar PAI materi keserasian antara gerakan dan bacaan sholat siswa setelah penerapan model pembelajaran explicit instruction ini telah diukur dengan tes pada akhir pertemuan siklus 1 dan siklus 2 serta membandingkannya dengan hasil pretest pada prasiklus. Adapun hasil dari tes tersebut menunjukkan peningkatan yang lebih baik pada siklus 2. Keterampilan adalah pengembangan pribadi siswa, diharapkan dapat mengidentifikasi dan mengembangkan bakat dan minatnya, mengenali kelemahan dan kekuatan dirinya secara individu. Suteja 2009 3.11.14. Hasil penelitian ini menunjukkan keberhasilan akan penerapan model pembelajaran explicit instruction terhadap hasil belajar PAI materi keserasian antara gerakan dan bacaan sholat siswa yang diterapkan pada kelas 3A SD Negeri 1 Karangsari dengan berdasar dari analisis data kedua peneliti. Demikian pemaparan saya mengenai hasil penelitian tindakan kelas pada mapel PAI. Terima kasih.